Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 5 Desember 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia hari ini. Oke. Honeymoon. Kamu dan dia punya jarak yang cukup jauh ya. Bahkan di sini dipisahkan oleh perairan. Jadi mungkin beda pulau ya. Cukup jauh. Ini ada perairan, bisa jadi beda kota, beda pulau, provinsi, atau bahkan bisa sampai beda negara di sini. Kalau aku lihat di sini perasaan dia masih cuman kamu, orang yang paling dia cintai, orang yang dia mau untuk dia jadikan pasangan, orang yang dia sayangi, orang yang dia cintai itu cuman kamu. Saat ini tuh dia masih sibuk ya, masih sibuk juga dengan pekerjaan, hal-hal yang bersifat duniawi, pokoknya keuangan, karir, seperti itu aku lihat di sini. Cuman karena ini retreat ya, ada keinginan dia untuk datang lagi ke kamu. Itu seperti dorongan gitu ya, dorongan dari semesta untuk dia kembali lagi memfokuskan percintaan dia kayak gitu. Jadi aku lihat di sini orang ini memang yang gila kerja ya. Tapi untuk kali ini mungkin ya akhir-akhir ini atau mungkin nanti beberapa hari ke depan orang ini akan datang ke kamu gitu. Dia mau datang lagi. Bahkan di sini aku lihat sebenarnya ada keinginan dia untuk serius di dalam hubungan kalian. Bahkan mungkin ada sebagian dari kalian yang akan dia ajak untuk menikah seperti itu. Oke. Nih bahkan juga ada ya yang kalau misalkan belum sampai ke jenjang kepernikahan ya, mungkin ini sebuah lamaran ya, bisa jadi lamaran sebagai pacar ataupun lamaran tunangan, menuju hubungan yang mengikat gitu ya. Oke. Jadi bisa jadi ini lamaran atau bahkan sampai ke pernikahan seperti itu kalau aku lihat dari sini. Kemudian kita lihat dari si tarotnya. Two of One, tegak ya. Jadi aku ngelihat ya, sebenarnya hubungan kamu dengan dia ini udah mulai kerasa hambar ya. Bisa ini kamu yang merasakan bahwa hubungan kalian mulai hambar, atau mungkin kamu sudah kayak menghindari ya, atau apa nyebutnya ini, kayak udah mencoba untuk move on, atau mungkin kamu sudah move on dari orang ini ya. Jadi hubungan kamu sama dia saat ini tuh udah kayak enggak seklik waktu dulu gitu. Saat ini tuh kayak udah aku ya aku, kamu ya kamu, kayak gitu kalau aku ngelihat di sini. Cuman kalau ngelihat dari perasaan orang ini tuh dia masih sayang, cuman dia ngelihat situasinya di antara kamu dan dia kali ini tuh kayak udah aku ya aku, kamu ya kamu. Entah ini siapa ya duluan yang memulai untuk sendiri-sendiri, tapi kalau aku lihat situasi, ngelihat dari keadaan hubungan kalian yaitu masing-masing gitu ya. Ini juga ada hubungannya karena terhalang oleh jarak
ya. Jarak yang cukup jauh nih, udah ada honeymoon, kemudian two of wands. Two of wands ini kan ada pria ya, terus megang satu tongkat dan bola dunia, kemudian satu tongkatnya di sisi lain. Nah, dia memandang ke arah luar ya. Ini ada lautan nih. Jadi memang jarak yang begitu jauh. Jadi kalau aku lihat, walaupun dalam jarak yang jauh di antara kalian, orang ini masih suka memantau kamu. Bahkan orang ini tuh suka menghayalkan tentang kamu. Orang ini tuh ya masih suka ya memikirkan kamu, ingin tahu keadaan kamu ya. Mungkin dia sering stalking lewat sosial mediamu, ngeliatin statusmu atau apapun yang kamu upload ya, seperti itu. Jadi ada hubungannya dengan apa itu namanya tadi, jarak ya, jarak. Dan orang ini nampaknya orang ini pernah melakukan suatu perselingkuhan ya. Inilah yang membuat titik masalah di antara kalian, akhirnya kalian berpisah. Akhirnya kamu mengambil keputusan untuk sendiri-sendiri dulu, atau sendiri-sendiri aja, atau kamu lebih memilih untuk udah masa bodoh sama dia ya, karena orang ini memang pernah menyelingkuhi kamu, pernah mengkhianati kamu ya, pernah menyakiti kamu. Bahkan di sini mungkin sampai sekarang ya, sampai sekarang entah kamulah selingkuhannya atau mungkin kamu pasangan sahnya ya, tapi orang ini dulu pernah berselingkuh ya. Dan entah mungkin udah berapa kali atau mungkin bahkan masih sampai saat ini dia berselingkuh, makanya kamu kayak udah masa bodoh gitu sama orang ini. Udah nggak peduli gitu ya. Udah hambar deh hubungan kamu dengan dia. Dan bisa jadi ini juga ada di antara kalian nih yang habis pindah, entah kamu yang pindah kota, pindah provinsi, pindah negara karena suatu entah pekerjaan, atau memang pindah karena pindah tempat tinggal ya, atau mungkin dia yang berpindah tempat tinggal atau pekerjaan, akhirnya kalian semakin menjauh ya, semakin banyak ada jarak yang jauh kayak gitu. Kemudian ini ada the Empress-nya reverse ya. Jadi ada nih seseorang, entah ini kamu ataupun dia ya, pembacaan ini pun bisa terbolak-balik ya energinya. Jadi kalian situasikan aja. Ada orang yang entah ini kamu ataupun dia yang mendominasi atau manipulatif, bisa jadi ya, bisa jadi manipulatif atau mendominasi pasangan. Nah, jadi misalkan misalkan dia nih yang mendominasi hubungan ya, atau dia orangnya otoriter kayak gitu ya. Akhirnya di sini kamu ketergantungan sama si dia ini, ketergantungan, kemudian juga akhirnya kamu sampai terlalu fokus sama dia, bahkan sampai lupa gitu dengan hal-hal lain yang harus kamu fokuskan di kehidupanmu. Misal seperti pekerjaan, hobi, keluarga, itu sampai kamu lupakan, atau bahkan ya keteteran aja gitu, sampai nggak kefokus lagi itu pekerjaan, keluarga ataupun hobi kayak gitu ya. Nah, inilah ya yang membuat hubungan kalian itu toksik ya, terlalu otoriter, terlalu mendominasi. Akhirnya ada yang ketergantungan di sini. Kemudian akhirnya yang lainnya pun, maksudnya kegiatan-kegiatan yang lain pun ketinggalan, tidak terkelola seperti itu. Dan kalau aku lihat di sini ya, orang ini nih ada keinginan yang sangat ingin dia capai gitu ya, untuk kamu ke sebuah pernikahan ya, atau komitmen yang serius, yang legal gitu ya, ke pernikahan. Aku ngeliat seperti itu. Kalau misalkan ini adalah mantan suamimu ya, mungkin dia ingin balikan lagi seperti itu. Tapi aku lihat di sini, karena ini the world ya, akhir-akhir ini the world itu keluar terus nih. Jadi
akhir-akhir ini tuh memang keinginan itu muncul lagi, kuat ya, munculnya kuat gitu. Dia ingin merealisasikan keinginan dia ke sebuah pernikahan yang langgeng, yang bahagia bersama kamu, dan memang tujuan dia ini memang cuman untuk kamu aja sekarang, kayak gitu. Kalau aku lihat di sini, apalagi di sini ada Three of Wands ya. Jadi sebelum ke Three of Wands, the World ya. Jadi memang energi kalian ini memang benar-benar sangat kuat, LDR ya. Jadi ada kemungkinan ini sangat jauh LDR-nya. Kenapa? Karena di sini ada the moon, honeymoon, kemudian ada two of wands, kemudian ada the world. Jadi emang kayaknya sejauh itu ya, dipisahkan oleh lautan kayak gitu ya, oleh perairan seperti itu. Jadi cukup sulit untuk bisa segera datang gitu. Itu memang butuh pertimbangan kayak gitu. Nah, tapi dia ini kayak ada hayalan, keinginan kayak gitu ya. Andai nanti misal kalau ada dia mendapatkan suatu pekerjaan keluar kota, atau ya ada waktu yang cukup panjang ya di luar kantor kayak gitu, dan itu membutuhkan dia untuk keluar kota, keluar negeri gitu. Dia ada keinginan untuk datang ke tempat kamu, bersinggah ke tempat kamu, bertemu dengan kamu. Jadi sebenarnya orang ini tuh pengen adanya pertemuan secara fisik sama kamu. Ya, kalau aku lihat di sini, jadi ingin merealisasikannya itu benar-benar yang kali ini pengen ketemu gitu secara fisik. Nggak apa ya, nggak kayak kemarin-kemarin lagi gitu, cuman secara virtual gitu ya, tapi pengennya yang benar-benar yang secara fisik gitu. Kalau aku lihat dari orang ini, bahkan orang ini tuh pengen loh ngebawa kamu ke tempat dia sekarang ya, tempat dia tinggal, tempat dia bekerja sekarang, seperti itu. Dia pengen ngajak kamu, entah ini sebagai liburan atau ya pengen aja ngajak kamu kayak gitu, pengen nunjukin, oh ini nih tempat tinggal aku, oh ini nih tempat bekerja aku, seperti itu. Dia ingin memperkenalkan itu ke kamu gitu. Ada keinginan dari dia seperti itu. Bahkan gini, kalau kemarin-kemarin kamu dengan si dia ini kayak nggak ada kejelasan, kayak nggak ada ketegasan dari si dia, dan hubungan kalian ini masih membingungkan ya, masih menggantung, masih nggak tahu, nggak jelas ini sebenarnya pacaran atau enggak, ini sebenarnya mau ke jenjang yang lebih serius atau enggak. Nah, untuk kali ini, karena ini ada Three of Wands dan ini tegak, aku lihat untuk kali ini dia datang, dia tuh pengen memberikan ketegasan ke kamu ya, bahwa dia memang benar-benar serius kali ini sama kamu. Dia itu pengen ada komitmen dengan kamu ya. Kenapa? Karena di sini ada tujuan, dia itu ingin bersama kamu dalam jangka waktu panjang, seperti itu ya. Jadi kayak untuk bisa menarik perhatianmu kembali, untuk bisa mendapatkan kepercayaan kamu kembali ya, cuman ini jalan satu-satunya. Dia harus memberikan kamu ketegasan ya atas hubungan ini. Hubungan kalian ini sebenarnya seperti apa, kejelasannya seperti apa, maunya kayak mana. Nah, itu yang nanti akan dia berikan, karena itu dia pengen mendapatkan kembali kepercayaan darimu, pengen lagi ngedapetin perhatian dari kamu, dan pengen lagi ngedapetin kamu. Bahkan di sini dia tuh kayak nggak mau lagi pisah dari kamu, seperti itu ya. Makanya di sini dia pengen punya hubungan dalam jangka waktu panjang dengan kamu. Bahkan itu ya, aku bilang di sini nih kuat banget, dia sering banget ngehayalin kamu. Jadi isi hayalannya itu ya, kayak contohnya seperti ini, andai aku kedepannya itu beneran jadi nih sama kamu, kita benar-benar berkomitmen dalam suatu pernikahan, dan kita tinggal di satu atap yang sama, aku pengen begini sama kamu, aku pengen kita punya kehidupan yang seperti ini, kita pengen punya keturunan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi
kayak udah ngehayalin masa depan dia bersama kamu. Dia bahkan sering mikirin ya, kalau misalkan kalian sudah di sini, kalian ini sudah pernah menikah ya, mungkin dia memikirkan, andai kamu saat ini bersama aku gitu ya, di setiap aku bangun tidur aku ngelihat kamu ada di sisi aku, bla 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 gitu ya. Jadi banyak hayalan-hayalan dia tentang kamu yang selalu ada di sisi dia gitu, kalau aku lihat dari sini. Dan gini ya, orang ini tuh sekarang udah sadar ya, dulu dia ini sering banget jarang untuk memberikan komunikasi sama kamu. Dia itu seperti orang yang komunikator yang buruk deh ya. Ya jelek banget lah dalam berkomunikasi, entah dari penyusunan kalimat atau mimik atau apa ya, atau mungkin bahkan dalam waktu untuk memberikan kamu komunikasi pun jarang dan buruk sekali. Kemudian aku lihat kali ini, kalau memang kamu menerima dia kembali, welcome lagi ke dia, dia ingin sekali menjaga komunikasi di antara kalian, seperti itu ya. Karena bagaimanapun dia pengen hubungan ini tuh bener-bener jangka panjang gitu. Entah kayak mana nanti ke depannya, pokoknya aku sama kamu aja dulu, aku sama kamu aja gitu. Nah, untuk ngebuat hubungan ini tuh bisa dalam jangka waktu panjang, itu yaitu dengan memberikan kamu kejelasan dan ketegasan dari si dia, hubungan ini nih seperti apa jenisnya. Kemudian itu komunikasi ya, komunikasi. Dia pengen banget ngejaga komunikasi di antara kalian. Asalkan kamu mau nerimanya, dia akan lakukan itu. Kalau aku lihat ya seperti itu. Cuman dia tuh ngelihat kamu sekarang tuh kayak nggak mau lagi welcome ke dia gitu ya. Jadi kayak kamu itu udah kayak nggak mau lagi nerima dia hadir di kehidupan kamu, di percintaan kamu, di romansa kamu gitu. Kamu kayak udah menutup hati ya ke dia, kayak gitu kalau aku lihat. Ya di sini memang ada suatu kesalahpahaman atau miskomunikasi di antara kalian. Entah apa, tapi ada sesuatu ya. Masalah orang beda-beda ya. Jadi aku lihat di sini ada suatu kesalahpahaman atau justru malah miskomunikasi di antara kalian. Dan salah satunya ini karena ada, entah ini kamu ataupun dia, kalau ngomong tuh suka belak-belakan ya. Akhirnya menyinggung perasaan pasangan, entah ini kamu ataupun dia, seperti itu. Dan aku lihat juga di sini saat ini tuh dia kayak menahan tindakan dia yang impulsif. Gini, contoh tindakan dia yang impulsif nih. Dia kan pengen banget nih ya untuk memberikan ketegasan ke hubungan ini. Dia pengen banget ada komitmen dengan kamu. Pengen banget ngomongin, ayo kita berkomitmen, ayo kita misalkan pacaran gitu ya, misal. Atau apalah, tergantung kalian kemarin jenis pacaran ya, jenis hubungannya udah sampai mana. Misalkan nih, ayo kita pacaran. Dia pengen mau nunjukin itu ke kamu. Tapi ketika kamu menunjukkan sifat yang seperti ini, kamu kayak nggak mau lagi membuka hatimu untuk dia, kamu tidak mau welcome lagi untuk dia gitu. Dia akhirnya menahan ya. Dia kayak menahan tindakan itu untuk tidak terrealisasikan sekarang. Seperti itu. Jadi dia kayak menunggu waktu yang tepat untuk merealisasikan tindakan dia yang yang dia inginkan sekarang ini nanti ya, nanti gitu. Sampai kamu mau sampai kapan kamu akan mau welcome ke dia, maka di situ ada kemungkinan dia akan merealisasikannya ya. Cuman kita nggak tahu nih ke depan, karena ini kan aku ngambil circle-nya kemungkinan hari ini ya. Jadi seperti itu. Untuk saat ini tuh dia benar-benar yang pengen maju ke arah kamu, cuman ngelihat dari sikap, tindakan ataupun situasinya kamu tuh kayak udah nggak mau lagi nerima dia gitu. Makanya di sini dia kayak mundur lagi akhirnya gitu. Mau maju tapi ngeliat kamu sikapnya kayak gini, akhirnya mundur lagi, nggak mau gerak ke depan gitu, maju ke depan. Jadi seperti itu ya. Apalagi di sini ada Page of Sword.
Jadi hubungan kalian ini sulit gitu ya. Sulitnya kenapa? Karena ada suatu masalah-masalah sepele yang akhirnya tuh jadi apa ya, sesuatu yang kalian perselisihkan dan akhirnya masalah itu jadi membesar gitu. Cuman gara-gara hal-hal sepele doang. Atau bisa jadi mengungkit-ungkit masa lalu. Ya, sebenarnya kan masa lalu itu ya udah, kalau memang benar-benar terima pasangan apa adanya ya udah bisa kita jadikan pelajaran aja. Tapi di sini kalau aku lihat ada mungkin dari kalian itu yang mengungkit-ungkit masa lalu, atau ya mungkin karena ada hal-hal yang sepele gitu ya, akhirnya kalian berselisih, akhirnya kalian bertengkar. Inilah yang ngebuat dia itu kayak nggak berani untuk datang ke kamu. Dia takut ketika dia pernah melakukan suatu kesalahan sama kamu, terus itu kemarin ini juga kan dia yang menyerah ya, maksudnya dia yang pergi atau dia yang mundur dari hubungan ini. Oke, entah siapalah ya, entah siapa duluan yang mundur dari hubungan ini, tapi ada tindakan dari dia yang tidak memperjuangkan kamu. Intinya mau siapapun yang duluan mundur dari hubungan ini, tapi ada tindakan dari dia malah mengikuti alur gitu loh ya. Dia tidak memperjuangkan hubungan kalian. Akhirnya ya udah, dia ngerasa bersalah ya, dia ngerasa apa ya, malu, ngerasa nggak enak sama kamu karena dia sempat tidak berjuang untuk kamu, untuk hubungan ini. Jadi dia takut gitu ya untuk gegabah mengambil suatu tindakan apapun terhadap kamu. Jadi ketika walaupun gini ya, walaupun dia pengen banget datang ke kamu, ya gimana ya, dia kayak nggak punya kuasa gitu loh ya. Dia kayak nggak punya kuasa, kayak nggak ada keberanian, kayak aduh mau nyebutnya apa sih, ya bisa dibilang mungkin orang ini introvert, orang ini mungkin juga kayak orangnya nggak enakan gitu ya. Nah, orangnya mungkin nggak enakan, jadi mau datang ke kamu lagi tuh kayak dia tuh udah orang asing gitu bagi kamu ya. You know lah ya, kalau orang asing tiba-tiba ngedeket kan pasti kamu risih, pasti kamu akan canggung, ilfeel or everything ya, apapun ya. Nah, dia takut kamu akan seperti itu terhadap dia. Makanya di sini dia menunggu waktu yang tepat untuk merealisasikan keinginan dia terhadap kamu, seperti itu. Dan ya oke. Jadi si dia ini masih nunggu kamu ya, kalau aku lihat masih nunggu kamu. Dan kalau Page of Swords, aku lihat di sini orang ini kenapa sih masih suka sama kamu ya, walaupun udah kamu cuekin kayak gini. Karena orang ini nih tertarik sama kamu itu karena kamu itu di mata dia itu kamu orang yang berintelektual, orangnya itu energik, orangnya itu mampu membuat dia merasa kayak melayang dan suka gelisah gitu ya. Cuman kamu loh yang ngebuat dia akhirnya itu kayak kecarian, panik, gelisah, sulit tidur. Terus ada di sisi kamu itu ngebuat dia kayak ngefly, bahagia gitu ya. Kayak ya you know lah ya, kalau orang jatuh cinta tuh kayak dunia serasa milik berdua, seperti itulah ya. Dia ngerasa bahagia banget gitu. Kamu itu cerdas. Terus itu kalau aku lihat ya, orang ini juga itu gimana ya, cuman sama kamu yang bisa ngebuat dia itu gini. Oke. Nggak, sebenarnya sifat orang ini tuh memang orang yang selalu menghindari konflik ya. Orang yang nggak bisa gitu ya, nggak bisa mengambil resiko seperti itu. Jadi ketika dengan kamu ngejalin hubungan sama kamu ini banyak sekali
masalahnya, banyak sekali halangan rintangannya. Hal-hal sepele aja jadi pertengkaran di antara kalian. Nah, inilah yang ngebuat dia akhirnya tertantang seperti itu. Makanya di sini dia kayak penasaran aja sama kamu gitu ya. Penasaran, kenapa sih kamu kok bisa kayak gitu? Gitu loh, ya. Jadi orang yang memang selalu menghindari atau mewaspadai konflik ya secara emosional. Juga aku lihat orang ini kan suka sama kamu secara intelektual ya, berarti kamu itu dianggap dia tuh cerdas, pinter. Cuman aku lihat apa ya, dia itu kayak ada masih ada keraguan juga terhadap kamu. Kenapa ini dia itu kayak nggak satset datang ke kamunya, karena dia masih ada keraguan terhadap emosional kamu yang masih apa ya, naik turun kayak gitu. Cuman kalau secara intelektual dia tahu kenapa kamu cerdas itu dari gini, kalau misalkan kalian ngobrol tuh bisa tep gitu loh, bisa nyambung gitu ya, entah ngomongin apa kok ya nyambung aja gitu. Jadi itulah yang membuat dia tertarik banget sama kamu ya. Jadi seperti itulah. Oke, cukup ya, segitu aja pembacaan untuk aku kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini memang pembacaan untuk kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.